cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di
Shalom, apa kabar Refresh Warrior? Home. Oke teman-teman yang ada di rumah, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Amin. Oke, teman-teman PD Refresh, kita ada di sini itu untuk teman-teman semua yang ada di rumah, yaitu apakah Ivana? Ini merupakan ibadah online pertama kami dari PD Refresh. Semoga ini boleh menjadi awal yang baik buat teman-teman dan kita semua pastinya ya. Baik teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mengambil saat teduh dan kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal karena kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kemanakah kami akan mencari kasih yang sejati itu Tuhan? Kami menyadari Tuhan bahwa kasih yang sejati itu hanya daripada-Mu. Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu,
Mari teman-teman, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk menyambut akan firman-Mu. Juga Bapa, kami berdoa buat anak-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, agar ia dapat berkata-kata sesuai dan surut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ini suruh sembahyang anak-Mu yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, karena kita akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan lewat seorang hambanya, kita angkat satu pujian dengan judul Cinta di Hatiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu?
jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku PD Refresh adalah sebuah keluarga di mana kita bertumbuh bersama-sama untuk semakin mengenal akan Tuhan. PD Refresh bukanlah tempat orang sempurna, tetapi orang yang mau terus belajar dan selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Refresh berarti menyegarkan kembali. Saat kita lelah, sesuatu yang menyegarkan itu akan terasa sangat indah. Seperti halnya tubuh kita yang lelah, butuh sesuatu yang menyegarkan. Secara rohani, kita pun butuh hal yang sama. Kesegaran rohani kita akan sangat tergantung dari asupan firman Tuhan. Firman Tuhan akan selalu menguatkan, meneguhkan, memberi kelegaan, dan menyegarkan. Dan jiwa kita seperti halnya tubuh kita, butuh penyegaran setiap saat. Refresh adalah rumah, keluarga, dan tempat bertumbuh. Tetesan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang biarlah cinta di hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kami, buat kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu baik untuk kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa, yang siap untuk Kau taburi firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh bahkan berbuah di hati kami masing-masing ya Bapa, dan itu nanti Tuhan dapat menjadi berkat buat kami ya Bapa, maupun berkat buat sekeliling kami Tuhan. Berkati Tuhan nama-Mu yang akan menyampaikan ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap apa yang
hamba-Mu boleh sampaikan ya Bapa itu benar-benar berasal daripada Engkau ya Bapa, sehingga Tuhan pesan-pesan yang akan Engkau sampaikan ya Bapa itu dapat tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Refresh Warrior dimanapun teman-teman berada, baik yang masih di Salatiga, di luar kota, di kos, di rumah, dimanapun teman-teman berada. Sekali lagi shalom. Semoga teman-teman berada di kondisi yang baik, berada di kondisi yang luar biasa, sehingga kita boleh sama-sama mengikuti ibadah online kita saat ini, dan kita boleh sama-sama menangkap apa yang Tuhan mau bicarakan buat kita, apa yang mau Tuhan katakan buat kita. Untuk firman Tuhan saat ini kita beri judul For we live by faith, not by sight. Jadi kita hidup itu bukan tentang apa yang kita lihat, tapi tentang apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Nah, kalau kita boleh melihat kondisi sekarang ini di sekitar kita, di sekeliling kita mungkin sedang terjadi sebuah kejadian yang sangat luar biasa, bahkan mengguncangkan dunia. Dan kalau kita melihat hal itu mungkin kita mikir kalau wah kayaknya nggak ada harapan lagi untuk bisa bangkit, atau mungkin benar-benar kita berada di kondisi yang paling bawah sehingga kita merasa aduh Tuhan kok kayak gini ya sekarang. Ditambah lagi dengan kasus-kasus kriminal yang juga meningkat, belum lagi masalah-masalah yang timbul dari dalam diri kita. Mungkin dari hal-hal itu, dari hal-hal yang kita bisa lihat itu di sekitar kita ataupun di dalam diri kita, kita merasa kalau aduh Tuhan kok seperti ini hidupku, kok Engkau izinkan yang sedemikian rupa terjadi dalam hidupku Tuhan. Tapi orang percaya hidup bukan karena apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di sekeliling kita bukan itu, tapi orang percaya hidup itu karena iman, karena kepercayaan, bukan karena apa yang kita boleh lihat. Nah, firman Tuhan saat ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita sama-sama buka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kita orang-orang percaya hidup itu bukan karena tentang apa yang kita lihat, apa yang kita lihat tentang diri kita, apa yang kita lihat tentang yang di sekitar kita, tapi orang percaya hidup karena ini tadi, hidup karena percaya, hidup karena iman. Tapi ya itu tadi, kalau kita lihat di sekeliling kita mungkin banyak hal luar biasa yang terjadi, bahkan memukul kita. Bisa saja hal-hal itu menghancurkan iman kita, menghancurkan kepercayaan kita. Tapi ingat, kita punya satu tempat harapan yang gak pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama percaya kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa apapun yang kita minta dengan kepercayaan, kita akan menerimanya. Dan itu dipertegas lagi dalam Lukas 21 ayat yang ayat yang ke-33 yang berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Janji Tuhan itu gak akan berlalu meskipun langit dan bumi berlalu. Meskipun langit dan bumi ini hancur, gak ada lagi, tapi janji Tuhan itu gak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan katakan. Nah, kita mau pelajari satu-satu di dalam kitab 2 Korintus 5 ini tadi, tentang hidup dalam iman, bukan tentang apa yang kita lihat tadi. Yang pertama di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 ini masuk di pasal yang keempat ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Jadi judul perikopnya adalah jangan tawar hati juga menghadapi maut. Nah, ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tawar hati yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Indonesianya, tawar hati itu bisa diartikan sebagai mudah menyerah. Jadi ketika kita mudah menyerah dengan sesuatu, ketika kita mau mengejar sesuatu dan belum sampai di ujungnya kita menyerah,
Nah itu juga masuk ke dalam yang namanya tawar hati ini tadi. Terus kemudian putus asa. Jadi kita putus asa dan gampang menyerah itu mungkin hampir sama ya. Karena ketika kita gampang menyerah, otomatis kita juga gampang yang namanya putus asa tadi. Kemudian putus harapan juga bisa. Terus pokoknya kehilangan semangat, kehilangan passion, itu yang namanya tawar hati. Terus kemudian di sini juga dijelaskan bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah itu ya kita ini yang sekarang berwujud. Ini meskipun kita merosot, tapi roh kita, manusia batiniah kita itu dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau kita mau melekat sama Tuhan, caranya bagaimana? Caranya ini dia. Kita harus rajin baca Alkitab, bukan cuma rajin, tapi kita harus benar-benar ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan disitulah akan terjadi pembaharuan dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa, tanpa bantuan dari Tuhan, tanpa bantuan dari Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa membaharui roh kita sendiri. Karena roh kita adalah roh yang Tuhan berikan untuk kita. Dan seharusnya juga sebagai orang percaya, kita itu semakin ditekan akan semakin berkembang justru keahlian kita atau kemampuan kita biasanya akan muncul ketika kita dalam kondisi yang kepepet. Kalau orang Jawa bilang kepepet. Nah kalau kita kepepet itu tadi, terdesak, nah biasanya di situ justru malah muncul yang namanya kemampuan kita, keahlian kita itu malah muncul di situ. Dan seharusnya tekanan yang saat ini kita alami, penderitaan yang saat ini kita alami, itu justru seharusnya juga nggak akan membuat kita mundur, nggak akan menghancurkan kita. Justru lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu justru bisa membuat kita semakin berkembang. Seperti yang terjadi ketika bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Di dalam kitab Keluaran 1 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa semakin bangsa Israel itu ditindas, mereka jumlahnya semakin banyak dan semakin berkembang. Dan harusnya itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita ditindas, semakin kita mengalami pencobaan, penderitaan, semakin kita diproses oleh Tuhan, justru itu harusnya membuat kita semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Dan seharusnya kalau kita sambungkan dengan kejadian yang sekarang terjadi melalui karantina, terus melalui isolasi sendiri di rumah aja, atau stay at home, terus work from home dan lain sebagainya, itu seharusnya itu juga nggak memutuskan semangat kita, nggak mematahkan semangat kita, nggak membuat kita malas, nggak membuat kita mager. Hai yang mager. Nah, harusnya justru melewati hal itu kita bisa kreatif. Kita bisa mencoba hal-hal baru di dalam rumah, di rumah kita. Bukannya kita malah malas-malesan, mager-mageran, rebahan. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kaum introvert karena lewat karantina ini, isolasi ini, pemerintah mendukung passion kalian sebagai kaum rebahan. Dan untuk kaum ekstrovert, selamat juga kalian mulai merasakan menjadi manusia introvert. Ini sedikit intermezzo aja ya, kalau nggak lucu maaf. Oke, kembali ke firman Tuhan. Meskipun mungkin ada 1-2 kali kita ngerasa bosan di rumah, kita ngerasa aduh ngapain lagi di rumah, udah kehabisan akal mau ngapain. Tapi kalau kita mau sadari lagi, yang namanya rumah itu bukan cuma tentang rasa nyaman, bukan tentang cuma rasa puas, bukan itu teman-teman. Tapi rumah itu tentang bertahan. Jadi meskipun ada masalah di dalam rumah, meskipun kita merasa bosan di dalam rumah, meskipun kita ngerasa aduh ngapain sih di rumah terus, tapi kita harus tahu bahwa rumah itu emang bukan tempatnya untuk kita cari kepuasan, tapi rumah itu adalah tempat kita untuk bertahan. Kalau kita mau puas ya kita cari Tuhan. Raja Salomo juga bilang bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya sia-sia. Kalau kita memang cari kepuasan, kita cari di Tuhan.
Kalau kita di rumah mau puas, sepertinya ya mungkin bisa, tapi itu hanya sebatas puas secara jasmani dan suatu saat itu akan menghilang. Bosan, iya bosan pasti di rumah, tapi itu tadi teman-teman, rumah itu tentang bertahan. Bukan tentang kita cuma cari kesenangan, kita cuma cari hiburan, kita cuma cari rasa nyaman dalam rumah, enggak. Tapi di rumah justru di rumah itu biasanya kita sering dimarahin orang tua, kita sering ribut sama orang tua, tapi ya itulah yang namanya rumah, tempat kita bertahan dari hal-hal yang dari luar, ancaman dari luar contohnya, juga bertahan tentang apa yang ada di dalam rumah itu. Meskipun dalam rumah ada masalah, ada apapun juga yang namanya rumah tetaplah rumah, tempat kita bertahan, tempat kita berkumpul bersama keluarga. Dan justru lewat hal-hal ini yang terjadi saat ini, kita juga bisa membangun yang namanya rumah yang lebih baik. Oke? Jadi stay at home ya. Oke. Terus ayat yang ke-17, coba kita baca dulu ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan yang saat ini terjadi, masalah yang saat ini terjadi, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi itu adalah cara Tuhan untuk mengerjakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Ada satu lagu pujian yang mengatakan bahwa denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan Tuhan kita akan berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Itu adalah cara Tuhan. Setiap penderitaan yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk mengerjakan kemuliaan itu ada dalam kehidupan kita. Penderitaan akan melahirkan ketaatan dalam kehidupan kita, dan ketaatan akan melahirkan kemuliaan dalam kehidupan kita, dan kemuliaan itu akan menjadikan kita semakin kokoh untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah cara Tuhan mengajar kita, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita masing-masing. Dan mungkin satu orang dengan yang lainnya akan mengalami masalah atau hal yang berbeda, tapi percayalah semuanya itu akan berujung dengan yang namanya kebaikan. Rancangan Tuhan itu lebih indah dari rancangan kita. Karena rancangan kita itu gak ada apa-apanya buat Tuhan. Setiap yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa itu adalah baik untuk kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang baik buat kita, sedangkan kita cuma tahu apa yang membuat kita senang, membuat kita bahagia. Tapi Tuhan tahu cara membentuk kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus. Dan Tuhan akan selalu membentuk kita melalui penderitaan-penderitaan ini tadi, yang melahirkan ketaatan, yang melahirkan kemuliaan, dan membuat kita semakin kokoh untuk menghadapi setiap pencobaan yang akan datang. Kemudian di ayat yang ke-18, kok 18 nih? Iya benar, 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang kelihatan adalah sementara dan yang tak kelihatan adalah kekal. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, juga apa yang diajarkan oleh Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat yang ke-14. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Apa yang kita lakukan di bawah matahari ini, di bumi ini, di dunia ini, semua adalah kesia-siaan. Seperti apa Raja Salomo bilang, seperti usaha menjaring angin. Angin itu kalau kita jaring sia-sia teman-teman. Enggak ada yang kita bisa jaring dari angin. Dan seperti itulah hidup kita. Apa yang kita kejar di dalam dunia ini, ya cuma berlaku di dalam dunia ini.
itu adalah kesia-siaan. Makanya di dalam Korintus ini tadi dikatakan bahwa yang tak kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Siapa yang kekal? Tuhan, Allah, Bapa. Mungkin setiap dari kita belum pernah bertatap muka langsung dengan Tuhan, tapi melalui perbuatan-perbuatannya, melalui kebaikan-kebaikannya yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah cara Tuhan menunjukkan diri kepada kita, bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, dan dialah yang kekal, dia yang tak kelihatan, dialah yang kekal. Dan seharusnya yang kita kejar adalah itu, bukan cuma tentang kita mengejar hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, yang aslinya adalah sebuah kesia-siaan. Itu teman-teman. Lalu di pasal yang kelima, di ayat yang ke-1 sampai ke-4 kita akan baca, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi sekalipun nantinya dunia ini akan hancur dengan berbagai masalah yang ada, sekalipun hidup kita akan hancur dengan masalah yang kita hadapi, tapi di sini dengan jelas Rasul Paulus bilang bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah buat kita, tempat yang gak dibuat oleh manusia, tempat yang Allah sediakan khusus untuk kita. Dan ini dia yang menjadi teguran keras buat kita di ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya, mungkin emang susah untuk kita menanggalkan setiap kehidupan lama kita, setiap kehidupan duniawi kita, dan kita hidup benar-benar hidup kudus di dalam Tuhan. Itu susah. Dan seringkali kita menutupi keburukan kita dengan kebaikan kita. Kita menutupi diri kita yang sebenarnya dengan kebaikan-kebaikan kita, tanpa kita menanggalkan pakaian-pakaian yang lama itu tadi. Seolah kita nggak melakukan kesalahan apapun, seolah kita nggak melakukan dosa apapun, dan kita mengenakan pakaian yang baru, kita menunjukkan sifat-sifat kebaikan kita di depan orang lain, tapi di belakang itu semua kita masih melakukan yang namanya kejahatan, keburukan. Dan ternyata itu semua sudah ditulis di Alkitab bahwa akan terjadi. Kita nggak mau menanggalkan kehidupan yang lama kita, tapi kita mau pakai kehidupan yang baru kita. Kita nggak mau menanggalkan jubah dosa kita, tapi kita mau pakai jubah kerajaan Allah. Memang susah mungkin untuk menanggalkan kehidupan kita yang lama, dan semuanya itu butuh proses. Tapi ya jangan terus-terusan. Tuhan udah jelas menegur kita bahwa kehidupan yang lama harus kita tanggalkan. Dan di sini juga dikatakan bahwa supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Yang fana, dosa kita ditelan oleh kehidupan yang kekal. Ini dia yang seringkali menjadi masalah buat kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita melakukan kesalahan dan menutupinya, bukan memperbaikinya.
Kita menutupi setiap kesalahan-kesalahan kita tanpa kita mau memperbaikinya ke depannya. Bahkan masa lalu kita pun kita tutup-tutupi dengan kebaikan kita. Masa lalu kita, yang keburukan yang kita lakukan di hari kemarin, itu seringkali kita tutup-tutupi tanpa kita memperbaikinya. Dan bagaimana kita memperbaiki masa lalu kita? Yaitu dengan cara memperbaiki masa depan kita. Karena mau gak mau, hari esok itu akan menjadi hari kemarin. Dan cara memperbaiki hari kemarin adalah memperbaiki hari esok. Karena mau gak mau, hari esok itu akan menjadi hari kemarin. Itu teman-teman, kita lanjutkan dulu di ayat yang ke-6 coba. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Rasul Paulus aja bilang kalau dia masih jauh dari Tuhan, apalagi kita. Iman kita yang setengah-setengah, apa yang kita lakukan juga belum sepenuhnya kita lakukan untuk Tuhan. Tapi jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah berhenti untuk mengejar kebaikan Tuhan. Terus ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari satu tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, hidup oleh iman itu hidup yang seperti apa sih? Jadi hidup oleh iman itu adalah hidup yang kita menyerahkan hidup kita dan mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan, pencobaan, bahkan masalah selalu datang menerpa kehidupan kita, tapi kita tetap percaya pada Tuhan, kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah buat kehidupan kita. Itulah yang dinamakan hidup oleh iman. Hidup oleh percaya bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya untuk diatur dan diolah oleh Tuhan. Bahkan ketika masalah datang menerpa kita, penderitaan ada dalam kehidupan kita, saat kita berada di kondisi paling bawah sekalipun, kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di saat itulah iman kita akan bertumbuh dan kita berhasil mencapai titik yang namanya hidup oleh iman. Dan yang kedua, hidup oleh iman adalah hidup yang kita itu melakukan kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun di dalam Lukas 10 ayat 3 dikatakan bahwa Lukas 10 ayat yang ketiga, bahwa pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini tadi teman-teman, melakukan kehendak Tuhan. Pergilah yang pertama Tuhan katakan. Pergilah itu adalah sebuah perintah untuk kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, perintahnya Tuhan ini apa? Perintahnya Tuhan ini ya mengerjakan kebaikan itu. Dan Tuhan mengutus kita seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Dikatakan di sini anak domba, dan malah bukan seekor domba dewasa, tapi anak domba. Anak domba. Yang pertama domba. Domba itu adalah hewan yang lemah. Apalagi anak domba, anaknya domba yang masih kecil mungkin. Dan kita diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Seperti Tuhan mengutus seekor anak domba ke tengah-tengah serigala. Ke tengah-tengah serigala berarti serigalanya nggak cuma satu. Bahkan mungkin ada banyak serigala saat itu.
yang kapan aja siap menerpa kita, memakan kita, memangsa kita. Seperti itulah Tuhan mengutus kita. Tapi ingat, kita hidup karena iman, kita hidup karena percaya, dan kita harus mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah berbagai masalah yang ada, di tengah penderitaan yang ada, di tengah kondisi yang sekarang ini mungkin berat buat kita, tapi kita tetap percaya, kita tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah hidup oleh iman. Itulah yang disebut dengan for we live by faith, not by sight. Karena kita hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Percayalah, Tuhan memanggil kita, Tuhan yang mempersiapkan kita juga, Tuhan yang memperlengkapi kita, bahkan Tuhan selalu menyertai kita di setiap perjalanan kita, di setiap penderitaan yang kita alami, di setiap masalah yang kita alami. Dia adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, Dia adalah Tuhan yang senantiasa ada buat kita, dan Dia adalah Tuhan yang gak pernah menyerah sama kita. Sekalipun kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita melakukan sesuatu yang gak baik, bahkan kita melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan sekalipun, membuat Tuhan sedih sekalipun, tapi Dia adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang gak pernah menyerah sama kita. Dia terus membentuk kita, memproses kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperlengkapi kehidupan kita, menumbuhkan ketaatan dalam kehidupan kita, supaya kita nanti kokoh, kita nanti kuat untuk menghadapi setiap apa yang akan terjadi di kehidupan kita nantinya. Sebaik itu Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia rela mati untuk kita, yang sama sekali kita gak ada harganya sebenarnya. Emang kita siapa sih? Bahkan kita cuma seorang yang berdosa. Kita mau menghadap Allah aja kita nggak layak. Tapi karena Tuhan Yesus yang turun ke dunia, Dia melayakkan kita semua. Bahkan Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Dia juga Allah yang bangkit untuk menyelamatkan kita semuanya. Sebaik itu Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan hidup kita hanya untuk hal-hal duniawi yang bersifat sementara, hanya demi hal-hal yang kita bisa lihat itu tadi. Jangan sia-siakan hidup kita untuk itu. Kita harus terus bertumbuh, kita harus mempergunakan iman kita. Semakin hari kita juga harus menumbuhkan iman kita. Karena hidup karena iman itu memang bukan hidup yang mudah. Bahkan itu adalah hidup yang sulit, hidup yang sukar untuk kita lalui. Bahkan gak mungkin kita bisa melaluinya sendiri. Tapi percayalah bahwa di setiap proses yang ada, di setiap jalan yang ada, Tuhan adalah Tuhan yang menuntun kita. Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengingatkan kita ketika kita mulai salah jalan. Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menarik kita ketika kita mulai jauh. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menopang kita di saat kita mulai jatuh. Dia gak pernah lelah, Dia gak pernah nyerah atas kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini, meskipun mungkin kita berada di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda juga, tapi kita masih di dalam satu hadirat yang sama, hadirat Tuhan yang menjadi rumah buat kita, yang menjadi tempat untuk kita berkumpul bersama. Percayalah, di kondisi seperti ini Tuhan gak pernah meninggalkan kita juga. Di tengah masalah yang ada, di tengah pandemik yang sekarang ini benar-benar mengguncangkan dunia, Dia gak akan tinggal diam.
Dan kita juga nggak boleh tinggal diam. Justru di saat-saat seperti ini, seperti bangsa Israel tadi, ketika dia ditindas oleh bangsa Mesir, di saat itulah mereka bertambah banyak, bahkan berkembang. Dan kita juga harus demikian. Di tengah-tengah penderitaan yang saat ini kita alami, di tengah masalah yang saat ini kita alami, kita harus bertumbuh, kita harus berkembang, dan iman kita juga harus semakin kuat dalam Tuhan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya, menguatkan kita semuanya, dan jangan kemana-mana, tetap di rumah, karena itu pesan pemerintah buat kita. Kita sebagai orang percaya juga harus mendukungnya. Ya meskipun mungkin seharusnya kita ke gereja tapi kita nggak ke gereja, tapi itu bukan menjadi masalah buat kita, karena kita punya satu tempat untuk berkumpul, kita punya satu tempat untuk kita bersama-sama bersekutu, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Meskipun di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tapi di hadirat Tuhan nggak ada batas ruang dan waktu. Amin. Itu aja yang boleh saya sampaikan saat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kita mau berdoa sama-sama untuk bangsa kita, dunia ini, masalah yang terjadi saat ini. Kita mau berdoa buat Salatiga juga, kita mau berdoa buat kampus kita mau berdoa buat keluarga kita. Begitu, mari kita pejamkan mata kita, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat segalanya Tuhan. Bahkan buat setiap masalah yang terjadi juga kami bersyukur Tuhan. Buat setiap kejadian yang kami boleh alami dalam hari-hari kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, adalah Allah yang senantiasa ada buat kami. Sekalipun masalah itu terus hadir dalam kehidupan kami, tapi Engkau adalah Allah yang selalu menuntun kami ya Bapak untuk melewati setiap masalah itu Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati ya Bapak, meskipun kami berada di tempat yang berbeda dan mungkin juga waktu yang berbeda Tuhan, tapi kami mau bersepakat, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, jika saat ini terjadi sebuah wabah Tuhan yang mungkin menakutkan kami, membuat kami khawatir Tuhan, kami mau patahkan setiap masalah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau patahkan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan yang baru Engkau berikan buat bangsa kami ya Bapak. Kekuatan yang baru Engkau berikan buat bangsa kami ya Bapak. Sehingga Tuhan, bangsa kami boleh menghadapi setiap masalah yang ada. Biarlah bangsa kami Tuhan boleh menghadapi setiap penderitaan yang ada ini ya Bapak. Dan boleh lepas dari semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, bukan cuma buat bangsa kami, bahkan buat dunia ini Tuhan. Kami mau bersepakat, kami mau bersatu hati ya Bapak. Kami menolak Tuhan kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan iblis ya Bapak, yang berusaha menghancurkan kami Tuhan, yang berusaha menjauhkan kami daripada Engkau ya Bapak. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap wabah yang ada, setiap apapun yang ada yang berusaha untuk menjauhkan kami daripada Engkau ya Bapak, kami mau patahkan semuanya. Biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin menguatkan iman kami ya Bapak, untuk kami boleh percaya kepadamu Tuhan, dan kami senantiasa boleh setiap harinya ya Bapak, roh kami semakin diperbaharui, sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Bukan cuma mengerti, kami juga boleh melakukannya ya Bapak, dan kami boleh menjadi dampak yang luar biasa buat sekeliling kami, buat sekitar kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemimpin negara ya Bapak, ya Tuhan Kau berikan mereka hikmat ya Bapak, bila setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapak, itu adalah keputusan yang terbaik yang daripada Engkau, bukan keputusan yang membuat kami semakin terpuruk, tapi keputusan yang membuat kami semakin bangkit, semakin percaya kepadamu Tuhan, dan semakin iman kami bertumbuh di dalamnya ya Bapak. Tuhan, yang berdoa Tuhan buat kota kami Salatiga ya Bapak, mungkin saat ini juga sedang terjadi wabah juga di sini ya Bapak. Yang percaya Tuhan, meskipun terjadi semua ini terjadi dalam kota kami Salatiga ini ya Bapak, tapi Engkau adalah Allah yang gak pernah meninggalkan Salatiga ya Bapak. Engkau adalah Allah yang ada Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberkati Salatiga Tuhan.
akan setiap masalah Tuhan. Biar Tuhan itu dapat membuat Salatiga ini menjadi kota yang lebih kuat, kota yang lebih maju ya Bapa. Dan juga ya Bapa, bila Tuhan melalui masalah ini ya Bapa, Salatiga boleh bangkit untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berdoa juga Tuhan buat kampus kami ya Bapa, KSW, terutama Tuhan fakultas kami FTI ataupun fakultas yang lainnya ya Bapa. Kami berdoa, kami bersepakat Tuhan, Kau berkati Tuhan kampus kami ini ya Bapa, sehingga Tuhan kampus kami boleh membentuk Tuhan, boleh melahirkan seorang pemimpin-pemimpin ya Bapa, boleh melahirkan seorang yang hebat ya Bapa, seorang yang takut akan Engkau ya Bapa, yang Tuhan kampus kami ini Tuhan dapat melahirkan orang-orang yang siap untuk Engkau utus ya Bapa, untuk menyebarkan Injil ya Bapa, untuk menyebarkan nama-Mu ya Bapa. Bila Tuhan melalui kampus kami ya Bapa boleh tumbuh orang-orang yang hebat ya Bapa, yang nantinya Tuhan akan menjadi dampak yang luar biasa buat dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga kami ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, bila Tuhan Kau memberkati setiap keluarga kami ya Bapa, baik itu orang tua kami, saudara-saudara kami ya Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau akan berkaya atas mereka ya Bapa, berkarya atas keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa keluarga adalah tempat kecil kami ya Bapa, yang kami sebut dengan rumah Tuhan. Dan bila Tuhan di dalam keluarga itu ya Bapa, sekalipun itu tempat yang kecil Tuhan, tempat yang mungkin gak terlihat ya Bapa oleh orang-orang lain, tapi kami mau Tuhan melalui keluarga kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin harinya Tuhan, kami boleh mendapatkan pelajaran baru Tuhan dari keluarga-keluarga kami ya Bapa. Dan kami mau Tuhan melalui keluarga-keluarga kami ini ya Bapa, keluarga-keluarga kecil kami ini ya Bapa, kami boleh semakin dikuatkan setiap harinya Tuhan, kami boleh semakin mengasihi satu sama lain ya Bapa di dalam keluarga kami ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap orang tua kami ya Bapa, berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan ya Bapa, sehingga mereka boleh mendampingi kami, menyertai kami ya Bapa, menemani kami Tuhan, hingga nanti kami benar-benar menjadi seorang yang siap ya Bapa, jadi seorang yang dewasa Tuhan. Dan kami mau berdoa juga buat refresh ya Bapa, buat persekutuan kami ini ya Bapa. Kami juga tahu ya Bapa bahwa persekutuan kami ini adalah sebuah tempat kecil Tuhan, yang mungkin nggak mempunyai dampak yang luar biasa buat sekitar Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati refresh Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyertai refresh ya Bapa, bahkan dari dulu sampai selama-lamanya ya Bapa, Engkau adalah Allah yang senantiasa memimpin refresh ini ya Bapa. Ya Tuhan, melalui refresh ini juga ya Bapa, boleh tumbuh, boleh lahir ya Bapa orang-orang hebat ya Bapa, yang siap untuk Engkau utus, yang siap untuk Engkau jadikan sebagai alat-Mu ya Bapa untuk perulesan kerajaan-Mu ya Bapa. Meskipun Tuhan, kami Tuhan refresh ini ya Bapa, mungkin saat ini kami juga sedang berjauhan satu sama yang lain ya Bapa, tapi kami rindu Tuhan untuk suatu saat kami boleh berkumpul kembali menjadi satu ya Bapa, untuk kami boleh bercerita satu sama lain ya Bapa, sharing satu sama lain ya Bapa, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama Tuhan. Kami rindu hal semuanya itu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan melalui setiap apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami itu juga dapat berdampak kepada refresh ini ya Bapa. Dan juga ya Bapa, biar Tuhan semakin harinya refresh boleh semakin bertumbuh Tuhan. Bila semakin hari ya Bapa, refresh juga semakin boleh menjadi dampak buat orang lain ya Bapa, orang-orang sekitar ya Bapa. Dan juga ya Bapa, bila Tuhan semakin hari ya Bapa melalui refresh ini ya Bapa, iman kami boleh semakin bertumbuh dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, ini doa kami ya Bapa, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Tuhan masih banyak hal-hal yang lain yang kami belum bisa sampaikan Tuhan, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti bahkan sebelum kami memintanya Tuhan. Terima kasih. Doa kami Tuhan kami mendasarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kita bertiga. Teman-teman, kami dari PD Refresh punya pengumuman dan info penting yang sayang untuk dilewatkan. Yang pertama, bahwa kami PD Refresh sedang open recruitment buat teman-teman yang rindu untuk berpelayanan bersama PD Refresh. Silakan bergabung bersama kami dengan cara gimana Kak Lia nih? Caranya gampang kok teman-teman, kalian tinggal follow IG Instagram PD Refresh yang ada di bawah ini nih. Yang kedua, kalian tinggal klik link yang ada di bio Instagram PD Refresh. Yang ketiga, kalian isi deh tuh form yang ada di dalamnya. Gimana? Mudah kan? Mudah dong pastinya. Yang berikutnya, pengumuman yang berikutnya mengenai
Jangan lupa pantau terus IGPD karena di situ kita akan share mengenai info-info ibadah selanjutnya. Jadi kita juga sekalian di sini ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah, tetap stay at home, tetap selalu ikuti aturan yang ada dan jaga kesehatan. Jaga jarak dan jangan lupa makan. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita tutup ibadah kita ini dengan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun kita ada di tempat dan waktu yang berbeda. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah kami Tuhan hingga pada akhirnya pada saat ini. Tuhan, meskipun kami berada di tempat dan waktu yang berbeda, kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu senantiasa kami rasakan, berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami selanjutnya. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekian dari kami teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. God bless you.